Engkau menjadi pribadi yang suka menutup dan menjaga aib seseorang, Allah pasti akan menjaga aibmu. Tapi kalau engkau senang sekali membuka aib orang lain, Allah juga akan buka aibmu. Orang yang buka aib seseorang itu, teman-teman sekalian, tidak akan meninggal dunia kecuali Allah akan buka aib dia. Tidak bakal meninggal kecuali dia melakukan aib yang sama sebelum dia meninggal itu. Hati-hati. Ada orang yang stres ketika tidak punya uang. Tapi ada orang yang lebih dekat kepada Allah ketika tidak punya uang. Lebih bergantung kepada Allah dan itu baik bagi dia. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberi dan memutuskan satu takdir kepada setiap orang itu karena sifat rahmannya Allah. Saudara, mari kita sama-sama merasakan satu episode paling berat dalam kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi baru saja ditinggalkan oleh pamannya Abu Thalib dan istrinya Khadijah. Dua sosok ini bukan hanya bermakna keluarga bagi diri Nabi, tapi bermakna seluruh kehidupan. Kadang memang bagi kita ada seseorang yang menyamai seluruh kehidupan kita. Ketika kita kehilangan dia, seperti kita kehilangan kehidupan kita. Seperti kehidupan berhenti sebentar. Nabi SAW kehilangan dua sosok sekaligus dalam hidupnya. Abu Thalib sandaran sosialnya. Ketika dia masih hidup, tidak ada seorang pun dari Quraisy yang berani menyakiti Rasul SAW. Ketika dia pulang ke rumah, dia punya sandaran psikologisnya. Dia bersandar kepada Khadijah yang sangat setia menemani Nabi SAW dari mulai awal kehidupan Nabi SAW dewasa pada umur 25 tahun. Keduanya meninggal dalam waktu yang berdekatan. Jaraknya hanya sekitar 35 hari. Lalu yang membuat Nabi lebih bersedih adalah pintu dakwah di Mekah seperti tertutup. Dia tidak bisa lagi berdakwah. Tapi Nabi tidak menyerah. Nabi SAW kemudian memutuskan pertama kali untuk berdakwah keluar Mekah dan beliau memilih Taif. Teman-teman, ada orang yang diuji lalu terpuruk hancur, ada yang diuji, justru ujian itu membuat dia menjadi bangkit. Teman-teman, kalau sekiranya Nabi adalah orang yang baperan, Nabi tentu membutuhkan waktu yang lama untuk kembali bangkit. Tapi hanya beberapa hari setelah peristiwa itu dan Nabi melihat ada tugas besar di dalam dirinya yang tidak boleh dia abaikan walaupun kehilangan orang-orang terkasih. Maka Nabi akhirnya memutuskan berdakwah ke Taif. Nabi berdakwah ke Taif itu pada bulan Syawal tahun 10. Itu bertepatan dengan akhir bulan Mei dan awal bulan Juni. Artinya itu adalah puncak musim panas di Mekah. Udara menyala-nyala. Cuaca sampai 48 derajat. Nabi berjalan kaki naik ke atas gunung yang terjal, belum ada jalan seperti sekarang. Apalagi menaiki mobil. Naik mobil pun capek ke Taif. Nabi mulai berdakwah di situ, tapi qadarullah. Hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. 10 hari Nabi berdakwah di sana. Satu pun tidak ada orang yang beriman kepada Nabi. Apakah ini akhir dari penderitaan Nabi? Tidak. Ternyata dia kemudian dihina sedemikian rupa. Penduduk Taif mengirimkan orang-orang yang akalnya lemah, anak-anak kecil, untuk melempari Nabi SAW, mengusirnya keluar dari Taif. Saudara, Nabi bersama putra angkatnya Zaid bin Harithah waktu itu berusaha berkeliling mengelilingi tubuh Nabi SAW supaya Nabi tidak terkena lemparan batu. Tapi itu tidak dapat melindungi Nabi secara sempurna. Ada satu lemparan batu
yang mengenai kaki Nabi SAW, batu yang tajam, ya, sehingga robek kaki Nabi SAW. Keduanya berjalan, dan terdengar kabar bahwa di Mekah Nabi tidak bisa masuk karena sudah diancam dibunuh di Mekah. Rasul SAW dalam keadaan tidak mungkin kembali ke Taif, tidak ada yang beriman dan tidak bisa pula pulang ke rumahnya di Mekah karena diancam dibunuh. Beristirahatlah sang kekasih Allah ini bersama putra angkatnya Zaid bin Harithah. Ketika mereka beristirahat di depan sebuah kebun anggur, rupanya pemilik kebun itu ada di dalam. Tak dinyana pemiliknya adalah musuh utama Nabi di Mekah, yaitu Utbah dan Syaibah bersaudara. Keduanya putra dari Rabi'ah. Utbah dan Syaibah melihat keadaan Nabi begitu, timbul rasa kasihan. Ini adalah orang satu kampung dengannya, pasti tetap ada hubungan kekerabatan. Diperlakukan sedemikian rupa, walaupun mereka selama ini mengolok-ngolok Nabi, mencaci Nabi. Bahkan beberapa hari yang lalu Nabi mendoakan kecelakaan untuk mereka karena mereka ikut menyiksa Nabi ketika Nabi sedang sholat. Lalu Utbah memanggil budak hamba sahayanya, namanya Adas. Adas kemudian diperintahkan oleh Utbah, bawa kamu sekeranjang kecil anggur, kasih ke dia. Tanpa Utbah memberitahu siapa orang yang dikasih itu. Sang hamba sahaya pergi keluar pagar menjumpai dua orang yang sedang keletihan dan kesakitan itu. Adas pun mengulurkan anggur kepada Nabi SAW. Nabi sedih. Kenapa Allah masih disekutukan? Nabi sedih kenapa orang tidak mau beriman? Yang menjadi kesedihan Nabi SAW adalah memikirkan umat manusia. Memang ya dalam hidup ini teman-teman, apa yang membuatmu bersedih mendefinisikan siapa dirimu. Kalau engkau bersedih karena hal-hal sepele dan kecil, alangkah kecilnya dirimu. Tapi kalau engkau bersedih karena sesuatu yang lebih besar, berarti kelasmu lebih tinggi. Ada orang yang bersedih ketika tidak bisa beli handphone seri terbaru untuk dirinya sendiri. Tapi ada orang yang bersedih karena tidak bisa berkunjung melihat ibunya sudah 3 bulan yang lalu. Naik sedikit. Ada orang yang bersedih memikirkan gimana caranya biar kampungnya ini lebih ramai sholat di masjid. Ada orang yang bersedih bagaimana bangsa ini bisa lebih baik, nggak narik pajak terus gitu. Misal ya kan. Gitu. Jadi setiap orang didefinisikan oleh sebab dia bersedih. Nabi mustahil bersedih karena urusan kelaparan dirinya sendiri. Karena rumah Nabi kadang tidak masak sampai 2 bulan lebih. Sebagaimana diceritakan Aisyah kepada ponakannya Urwah. Nabi juga tidak mungkin bersedih karena keadaan rumahnya. Sebab Umar pernah masuk ketika Nabi baru bangun dari tidur siang. Dan ada bekas saking kasarnya tempat tidur Nabi SAW. Membuat Umar menangis. Dan Nabi berkata, apa yang membuatmu menangis wahai Umar? Umar berkata, ya Rasulullah, raja-raja di Persia, mereka kan menyembah api. Tapi tidur di tempat tidur yang empuk. Beralaskan sutra. Di ranjang yang berlapis emas. Sementara engkau kekasih Allah. Tidur di tempat seperti ini. Nabi berkata, begitulah kenabian. Apakah engkau tidak ridha mereka diberikan dunia dan kita diberikan akhirat? Betapa tenangnya jiwa Nabi SAW untuk hal-hal kecil itu. Nabi bersedih untuk hal-hal besar. Hari ini Nabi sedang terluka hati dan terluka fisiknya. Tiba-tiba Adas mengulurkan anggur kepada Nabi SAW. Nabi mengambil anggur itu dan berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara, dalam keadaan paling terpuruk, dalam kondisi hidup paling terjepit, Nabi tidak lupa membangun kesadaran
bahwa dia bersama Allah yang Rahman, dia bersama Allah yang Rahim. Inilah majelis kita pada pagi hari ini. Bagaimana kita membangun kesadaran tentang Rahmannya Allah dan Rahimnya Allah dalam kehidupan kita. Apa sih gunanya kita membahas tentang sifat Rahman dan sifat Rahim? Ini pertemuan pertama tentang Asmaul Husna. Saya sampaikan dulu. Para ulama menyebutkan ilmu yang paling pokok adalah mengenal Allah dan nama-nama Allah. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, siapa yang ihsa, ya, walillahil asmaul husna faman ahsaha. Allah memiliki nama-nama yang baik, siapa yang ihsa nama-nama Allah itu, maka dia pasti masuk surga. Apa arti ihsa? Hafal, faham, dan mengamalkan. Itu maksudnya. Jadi yang menyertai kegiatan kita sehari-hari adalah nama-nama Allah. Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah itu punya nama-nama yang baik. Kamu berdoa dengan nama Allah itu. Sebab itu melahirkan harapan, melahirkan prasangka baik. Dan Allah bersama prasangka baik, Allah akan memberikan harapan-harapan itu. Tadi Anda berdoa, ya Rahman, rinjani ya Rahman. Sebelum Anda bahas tentang ini. Nanti di akhir kajian coba Anda dalam itu lagi. Tapi saya yakin setelah kajian bukan rinjani lagi. Lain lagi. Yang kita pinta dari Allah yang lebih bermutu lagi. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah punya nama-nama yang baik. Lillahi tis'un wa tis'ina di hadis tadi ya. Faman ahsaha dakhalal jannah. Allah punya 99 nama. Di budaya Arab, semakin mulia sesuatu, dia memiliki semakin banyak nama. Onta punya banyak nama. Dari yang kecil sampai yang tua, onta punya nama berbeda. Kurma punya banyak nama. Setiap jenis, dari setiap umurnya, dari mulai mentahnya, balahnya, rutubnya, punya banyak nama. Lebah punya banyak nama. Singa punya banyak nama. Kenapa? Sesuatu yang agung punya banyak nama. Yang mengenalkan dirinya dengan banyak nama untuk menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sekarang mulai menyelami makna, kedalaman, kesadaran di dalam diri kita tentang nama-nama Allah itu dan bagaimana dia berpengaruh bagi kesehatan jiwa kita. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Untuk apa kita kenal, kita tahu dan sadari bahwa Allah itu Maha Rahman dan Maha Rahim. Sebelum kita bahas itu, apa itu Rahman, apa itu Rahim. Saudara, kata Rahman dan kata Rahim punya akar kata yang sama. Ra, ha, mim. Jadi Rahman kemudian Rahim. Perhatikan. Rahim artinya yang penuh kasih. Rahman berlimpah kasihnya. Syabi' artinya kenyang. Kalau syab'an itu kenyang banget. Oke. Ja'i' artinya lapar. Ji'an artinya lapar sekali. Seperti saudara kita di Gaza itu. Jadi Rahman adalah bentuk mubalaghah. Bentuk yang menunjukkan berlebihan. Sifat Rahim. Sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia disandingkan, para ulama punya penjelasan yang berbeda-beda. Apa yang dimaksudkan dengan Rahman dan apa yang dimaksudkan dengan Rahim. Ada banyak keunikan dari dua kata ini teman-teman sekalian. Misalnya, kata rahima, ya, Rahman atau Rahim itu berasal dari akar kata yang sama dengan rahim, rahim ibu. Rahim itu bukan hanya tempat
berlindung yang aman, tapi juga tempat bertumbuh yang baik. Tidak ada pertumbuhan paling aman dan paling nyaman selain rahim ibu kita. Jadi ketika kita menyertakan nama Rahman dan nama Rahim dalam setiap aktivitas kita, berarti kita sedang bertumbuh di ruang yang paling nyaman dan aman. Jika engkau kehilangan Rahman dan Rahim Allah dalam kehidupanmu, engkau gak bisa bertumbuh, engkau tidak bisa memiliki rasa aman. Jadi ini adalah kesadaran yang dibangun secara terus menerus. Untuk apa kita bahas sifat Rahman dan sifat Rahim? Pertama, ini mesti catat. Ya, apa itu? Untuk apa kita membahas Rahman dan Rahim Allah? Pertama, mengubah fokus hidup dari ketakutan kepada kasih sayang. Ada orang setiap pagi sebelum keluar rumah dikuasai oleh rasa takut. Gimana ya kalau hari ini target penjualan gak tercapai? Tertekan hidupnya. Gimana kalau hari ini pekerjaanku tidak beres? Gimana kalau aku melakukan kesalahan itu lagi? Ada orang menderita sekali hidupnya, padahal dia menjalani rutinitas yang sama, di tempat yang sama, pada waktu yang sama, tapi satunya tertekan terus. Kenapa? Karena dia fokus kepada hal-hal yang menakutkan dalam hidup. Dia fokus kepada hal-hal yang menyeramkan. Ketika kita memulai setiap pekerjaan dengan kata Rahman dan Rahim, terbangun kesadaran di dalam diri kita bahwa kita ini bersama Allah yang kasih sayangnya berlimpah tidak bertepi. Mengubah fokus itu. Apalagi bagi yang pernah terluka, dikhianati, kehilangan, gagal. Orang lebih mudah pulih dengan perasaan disayang daripada perasaan disalahkan. Jadi ketika ada satu athar ya, riwayat, ini lemah tapi menurut ulama artinya bisa digunakan. Takhallaqu bi khalqillah. Berakhlaklah seperti akhlak Allah. Bersifatlah seperti sifat Allah. Tirulah sifat Allah. Tentu saja ini bukan seluruh sifat Allah. Perhatikan. Jadi Allah punya dua klaster sifat. Jadi sifat Allah ya. Sifatullah. Itu ada yang disebut sifatul jalal, ada yang sifatul jamal. Mana Jamal? Enggak ada nama Jamal. Baik. Ya, Jamal bukan Jamal. Kalau Jamal onta. Kalau Jamal artinya indah. Jalal artinya agung, Jamal artinya indah. Jadi Allah itu punya sifat-sifat, nama-nama Allah itu juga sifat. Itu pasti terbagi dalam dua klaster ini. Kalau bukan sifat jalal, sifat jamal. Sifat jalal ini nggak boleh ditiru karena ini khusus Allah. Misalnya Al-Khaliq, Maha Pencipta. Kamu nggak bisa Maha Pencipta. Oke? Kemudian apa lagi? Al-Mutakabbir, Maha Sombong. Ya, kamu nggak boleh. Karena ini Allah saja. Kemudian apa lagi? Al-Malik, ya kan? Al-Malik dan lagi Al-Malik, beda itu artinya. Al-Malik yang memiliki, Al-Malik raja. Kemudian di sini ada sifatul jamal. Misalnya apa? Rahim, ya kan? Rahim, itu kan sifatul jamal. Kemudian latif, lembut gitu. Itu sifatul jamal. Jadi berakhlaklah seperti akhlak Allah itu di sini. Jangan kemudian Anda berbuat sesuatu seolah-olah Anda menciptakan sesuatu. Ya. Maksudnya begini, kalau ada nggak orang yang berbuat, berakhlak, berperilaku seperti Al-Khaliq? Menganggap dirinya seperti Al-Khaliq? Ada.
Dia ketika diberikan alam semesta ini, dia bukan merawatnya, tapi dia merusaknya. Seolah-olah dia yang menciptakan. Udah bagus-bagus Raja Ampat digali. Seolah-olah dia Al-Khaliq. Seolah-olah dia Al-Malik gitu ya. Jadi Al-Khaliq. Kan begitu. Kita disuruh berperilaku seperti perilaku Allah dalam sifat Al-Jamal. Baik. Misalnya. Nabi SAW berkata, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Orang-orang yang sifat penuh kasih kepada yang lain, Allah juga bersifat penuh kasih kepada dirinya. Seorang sahabat Nabi SAW melihat Nabi memeluk dan mencium cucunya. Sahabat ini Ibnul Aqra itu melihat Nabi mencium, dia heran dan berkata, "Ya Rasulullah, aku punya 10 anak. Enggak ada satupun yang pernah aku cium." Kata Nabi, "Man la yarham la yurham." Siapa yang tidak punya sifat belas kasih, Allah enggak bakal kasih kepada dia. Jadi bagaimana sifatmu kepada orang lain, itu adalah caramu meminta bagaimana Allah memperlakukan dirimu. Ketika engkau menjadi pribadi yang suka membantu, maka Allah suka membantumu. Engkau menjadi pribadi yang suka menutup dan menjaga aib seseorang, Allah pasti akan menjaga aibmu. Tapi kalau engkau senang sekali membuka aib orang lain, Allah juga akan buka aibmu. Orang yang buka aib seseorang itu, teman-teman sekalian, tidak akan meninggal dunia kecuali Allah akan buka aib dia. Tidak bakal meninggal kecuali dia melakukan aib yang sama sebelum dia meninggal itu. Hati-hati. Mesti kita takut itu. Jadi cara untuk mendatangkan rahmat Allah diantaranya apa? Dengan kita bersikap penuh rahmat kepada orang lain. Kepada pasangan, kepada anak, kepada tetangga, kepada tim, kepada teman, kepada bawahan, kepada atasan. Sifat penuh rahmat. Maka Allah akan melimpahkan sifat rahmatnya kepada kita. Perhatikan, kita belajar kembali lagi. Kita belajar nama Rahman dan Rahim Allah. Pertama, untuk mengubah fokus dari rasa takut kepada rasa dicintai. Ya, mengubah rasa takut kepada rasa yang dicintai. Baik. Kalau Allah memulai dengan rahmat, kenapa kamu memulai hidup ini dengan rasa terancam? Persoalannya adalah ketika seseorang terlanjur melakukan kesalahan, ada orang yang dihantu-hantui oleh rasa berdosa, yang tidak mau memaafkan dirinya. Pada saat itu yang paling engkau perlukan adalah melatih kesadaran di dalam diri bahwa engkau memiliki Allah yang rahmatnya itu juga milik para pendosa. Lihat Allah memanggil para pendosa. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Katakan ya Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, yang sudah melakukan berbagai jenis dosa. Untuk disebutkan saja kita malu, apalagi kita melakukan itu. Kamu sudah melakukan dosa. Ingat semua dosa-dosamu. Kata Allah kepada Nabi Muhammad, sampaikan wahai hamba-hambaku, jangan putus asa dari sayang Allah, rahmat Allah. Sebab Allah mengampuni semua dosa. Jadi sebelum sifat Ghafur, sebelum sifat Maha mengampuni, ada sifat Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa gunanya? Mengubah fokus. Kita belajar sifat Rahman dan Rahim ini mengubah fokus dari rasa takut kepada rasa disayang. Baik. Yang kedua, teman-teman sekalian, gunanya adalah kita beribadah dengan gembira. Jangan beribadah itu seperti orang yang tertekan. Tapi ibadah itu memang panggilan. Kita memang dapat merasakan
tenangnya, damainya ketika kita beribadah. Saya pernah sampaikan di sini. Ada 3 bahasa kasih Allah. Kalau saya tidak keliru ya. Ada 3 bahasa kasih Allah. Jadi Allah itu Maha Rahman. Bersifat penuh kasih kepada hambanya. Kita diciptakan pun untuk dicintai. Sebagaimana surat Hud ayat 119. Ya, illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum. Apa bentuk rahmat Allah kepada kita? Salah satunya adalah, bentuk rahmat Allah kepada kita itu adalah Dia memberikan aturan-aturan syariat. Ahlan wa sahlan. Mas Ihsan Rahman Abdur Rahman. Yang penuh kasih, hamba yang penuh kasih. Bentuk sayang Allah. Bentuk sayang Allah. Ada 3. Yang pertama melalui ciptaan Allah. Dia menciptakan apapun itu karena dia sayang sama kita. Allah menciptakan matahari dengan ukuran seperti itu. Dengan jarak seperti itu karena Allah sayang sama kita. Allah bentuk sayang yang kedua adalah takdirnya. Semua ketetapan Allah karena Allah sayang sama kita. Kapan Allah melebihkan dan kapan Allah mengurangi. Kapan Allah mempercepat, kapan Allah menunda, kapan Allah memberi, kapan Allah menahan, itu semua bentuk sayang Allah kepada kita. Ada orang yang dikasih cepat lebih bagus, ada yang dikasih ya terakhir justru lebih baik bagi dia. Kita ini berbeda-beda. Ada orang yang jadi semangat kalau di rekeningnya banyak. Banyak apa? Bukan banyak catatannya, tapi banyak angkanya tuh. Sehingga dia ketika diberikan, ketika dia merasa dia punya uang lebih banyak, dia lebih semangat. Tapi ada lagi orang yang kalau rekeningnya banyak, dia jadi nggak semangat kerja. Duit gue masih banyak. Ada yang begitu. Sama Allah tuh, Allah tahu hamba-hambanya. Maka Allah atur begini cara bersikap kepada hambanya, begini bersikap kepada hambanya yang lain. Ada orang yang stres ketika tidak punya uang. Tapi ada orang yang lebih dekat kepada Allah ketika tidak punya uang. Lebih bergantung kepada Allah dan itu baik bagi dia. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberi dan memutuskan satu takdir kepada setiap orang itu karena sifat rahmannya Allah. Yang ketiga, bentuk sayang Allah adalah syariatnya. Semua larangan Allah itu karena Allah sayang sama kita. Semua perintah Allah, Allah sayang sama kita. Allah tidak mengambil keuntungan apapun nyuruh kita bangun subuh itu. Allah suruh kita bangun subuh. Bangun lebih awal, sholat 2 rakaat. Ya, sholat witir dulu sebelumnya kalau antum sempat. Itu semua kembali kepada Anda. Kebaikan-kebaikannya adalah bentuk sayang Allah kepada Anda. Kalau kita faham seluruh ibadah itu adalah bentuk sayang Allah, maka kita beribadah pasti dengan rasa gembira, riang. Untuk apa kita mengingat, mengenal, menyadari bahwa Allah itu punya sifat Rahman dan Rahim? Yang pertama tadi, mengubah fokus dari rasa bersalah, dari rasa tertekan kepada rasa disayang. Mengubah fokus. Ini mengubah kehidupanmu. Fokusmu kepada sesuatu menentukan bagaimana hari-harimu. Fokusmu kepada sesuatu menentukan masa depanmu. Kamu fokus kemana? Kalau kamu fokus kepada kesulitan-kesulitan, ketidakmampuan, tantangan-tantangan, kamu gak bakal bisa. Kita ini tergantung bagaimana kita memandang sesuatu. Jadi ketika Anda mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim di setiap kesempatan, itu pasti akan berimplikasi luar biasa dalam hidupmu bagaimana engkau menjalani. Engkau ketika menelpon calon customer, engkau ketika menghubunginya, engkau ketika rapat dengan mitra, engkau ketika ada Allah yang Maha Rahman yang bersamaku. Allah akan selalu membantuku karena dia sayang dengan aku, karena dia ingin yang terbaik untukku. Itu berbeda. Fokus kita kepada apa?
Ada seseorang ya teman-teman, namanya Josh Danzig. D-A-N-T-Z-I-G ya, Danzig. Anda nanti googling siapa orang ini. Waktu kuliah hari-hari pertama di University of Berkeley, Danzig ini masuk kelasnya terlambat ketika orang sudah bubar. Tapi di papan tulis dia ngelihat ada 2 pertanyaan matematika, dia di jurusan matematika, 2 pertanyaan, akhirnya dia salin itu dan dia kerjakan di rumah karena dia ngelihat ini sepertinya tugas PR di rumah. Dia baru menghadap profesornya itu 2 minggu setelah itu, dia menyerahkan itu di kantor, dia bilang kepada profesornya, "Prof, saya minta maaf betul karena saya baru selesai mengerjakan soal itu. Dan ini soal memang lebih sulit daripada soal-soal yang sebelumnya." Sama profesornya diambil itu soal. Ya, jawaban diambil. 6 minggu setelah itu dia dipanggil oleh profesornya. Kata profesornya begini, "Danzig, kamu tahu nggak selama 6 minggu ini saya bersama beberapa orang profesor di universitas ini mendiskusikan jawabanmu. Sebenarnya 2 soal yang ditulis di papan tulis itu bukan PR. Tapi contoh persoalan matematika yang belum bisa dipecahkan oleh para ilmuwan. Dan kamu mengerjakannya selamat dan kamu mengerjakannya dengan benar." Subhanallah teman-teman. Kalau itu Anda pasti nyesal tuh. Pasti, saya yakin itu. Iya kan? Tapi itulah yang mengubah hidup Danzig. Saya yakin kalau sekiranya Danzig datang tepat waktu, dia tidak bisa mengerjakan soal itu. Karena sejak awal profesornya bilang, kalau para ilmuwan aja nggak bisa, apalagi kalian. Tapi karena dia tidak tahu tentang itu dan dia coba ngerjain, dia tahu. Bahwa terkadang terlambat datangnya sesuatu dalam hidupmu justru bentuk sayang Allah kepadamu. Bahwa kalau fokusmu tidak tahu, fokusmu ini sulit, fokusmu tantangan ini nggak mungkin bisa saya kerjakan, nggak bakal bisa. Tapi Danzig ada perasaan bersemangat. Dia dapat mengerjakan soal itu dan dia dapat lakukan itu. Jadi mengubah fokus itu luar biasa efeknya dalam kehidupan. Sifat Rahman dan Rahim, Anda mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim di setiap kegiatan itu mengubah fokus dari rasa takut kepada rasa disayang. Yang kedua tadi beribadah dengan gembira. Beda tuh. Anda ketika bangun sholat malam karena rasa syukur, terima kasih kepada Allah. Itu semangatnya beda. Dengan ketika pengen dapat jodoh saja gitu. Atau pengen apa lagi. Ada hajat-hajat yang Anda minta. Jangan. Sekali-kali bangkitlah. Sholatlah dengan penuh kekhusyukan di ujung malam itu. Bentuk sayang kita kepada Allah. Bentuk terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manfaat ketiga, kita membahas tentang sifat Rahman dan Rahim Allah itu adalah penerimaan diri dengan penuh kasih. Bahwa kamu tidak harus sempurna untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini membebaskan kita dari seluruh tekanan sosial. Ada orang yang sanggup ngutang demi membeli pakaian biar sama dengan teman-temannya, biar dia diterima di komunitas itu. Biar dia bisa dilihat sebagai orang-orang yang satu level dengan dirinya. Gitu. Orang kalau pergaulannya meningkat, tiba-tiba dia mengubah merek sepatu, mengubah merek tas, mengubah merek, biar apa? Tekanan sosial. Kalau enggak nanti turun. Aku enggak selevel lagi dengan dia. Iya enggak? Tapi kalau kamu berhubungan dengan Allah, kamu tidak harus sempurna. Bahkan seluruh kekuranganmu diterima oleh Allah. Kesalahanmu dimaafkan oleh Allah. Itu bentuk sayang Allah kepada seseorang. Makanya Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis kursi, Allah berfirman, Inna rahmati
sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mendahului ghadabku, mendahului murkaku. Jadi ketika kita melakukan satu perbuatan buruk, Allah itu sangat keras sama kita. Tapi kalau kamu kembali, maka sifat rahman Allah, sifat rahim Allah selalu mendahului. Lebih cepat sampai kepadamu dibanding murka dan hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Manfaat keempat dari kita faham tentang makna Rahman dan Rahim ini adalah menghentikan overthinking dengan takdir. Kalau Allah itu Ar-Rahman, maka segala yang terjadi pasti mengandung kasih, walaupun bentuknya ujian. Setiap orang ini teman-teman sekalian, mustahil tidak ada ujiannya, mustahil. Orang yang Anda lihat hidupnya lepas, selalu tersenyum, merasa bahwa kok lempeng semua kehidupan dia, pasti ada menyimpan sesuatu. Cuma dia pandai dalam memilih sikap. Dia pandai memilih fokusnya kemana. Dia pandai untuk mengobati dirinya. Dia pandai untuk melihat hal-hal yang baik, hikmah-hikmah baik dalam setiap ujian-ujian itu. Ketika kamu mengucapkan Ar-Rahman dan Ar-Rahim dalam setiap pekerjaanmu, maka harusnya engkau adalah orang yang paling tenang dengan seluruh ketetapan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan, 4 hal ini mengubah fokus, beribadah dengan gembira, menerima diri dengan penuh kasih, dan menghentikan overthinking terhadap takdir, itu terangkum dalam seluruh sikap positif ketika seseorang berkomitmen hidupnya bersama Allah, dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dalam setiap kegiatannya. Maka Dr. Ratib An-Nabulsi, seorang ulama terkemuka, ya, bidang tarbiyah dan menulis tafsir, dia menjelaskan makna Bismillahirrahmanirrahim ketika engkau mengucapkan itu indah sekali. Setiap kali engkau mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka itu berarti 2 hal yang sedang kamu kerjakan. Yang pertama adalah pengakuan bahwa ini dari Allah. Syukur artinya. Kamu mengakui ini dari Allah. Setiap kali kamu mengucapkan Rahman, itu berarti kamu sedang berbicara seluruh pemberian Allah dalam dirimu. Makanya surat Ar-Rahman bicara rangkaian nikmat-nikmat Allah yang tidak mungkin bisa diingkari oleh manusia. Di surah itu diulang-ulang, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan para ulama tafsir menyebutkan pada hakikatnya tidak ada sesuatu yang berulang di Al-Quran. Jadi kalau diulang itu pasti makna yang kedua beda dengan yang pertama, yang ketiga beda yang kedua, selalu begitu. Kenapa Allah mengulang sampai 2 kali? Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Allah ingin menegaskan bahwa dalam setiap satu kesulitan minimal ada 2 kemudahan. Sebab dalam kaidah bahasa Arab, al-usr pakai alif lam. Kalau sesuatu dalam bentuk definitif ada alif lam atau the dalam bahasa Inggris diulang 2 kali, maka kata yang kedua adalah pengulangan yang pertama. Tapi kalau tidak ada kata alif lam, yusrun bukan al-yusru, maka kata yang kedua bukan kata yang pertama. Maka cara mengartikan 2 ayat itu, sesungguhnya bersama satu kesulitan ada satu kemudahan. Sesungguhnya bersama satu kesulitan yang tadi ada satu kemudahan yang berbeda. Berarti setiap kali kamu mendapati satu kesulitan, pasti bersamanya Allah sertakan minimal 2 kemudahan. Begitu juga kata fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban diulang-ulang di dalam surat Ar-Rahman. Itu mengajarkanmu untuk fokus terhadap setiap pemberian Allah yang Allah sebutkan di ayat sebelumnya. Banyak orang yang dia mengakui dia dapat nikmat dari Allah, tapi ketika dia luput dari satu nikmat, dia lupa dengan nikmat-nikmat itu.
Fokus terhadap apa yang diberikan kepada dirimu, bukan fokus kepada keinginan-keinginan yang belum kamu raih. Itu makna syukur. Allah langsung menyebutkan nikmat-nikmat setelahnya. Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, ya, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Nikmat-nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala sebutkan di situ. Jadi setiap kali kamu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, berarti kamu sedang membangun dua kesadaran di dalam dirimu. Yang pertama adalah asyukur. Asyukur. Yang kedua adalah at-ta'ah. Komitmen ketaatan kepada Allah. Ketika engkau mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, berarti engkau mengakui ini adalah nikmat dari Allah, itu syukur. Yang kedua, berarti engkau berkomitmen untuk melakukan itu sesuai dengan ketentuan Allah, aturan Allah. Saya mau minum, saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, pertama, saya mengakui bahwa air ini adalah nikmat dari Allah. Air ini air saya bawa sendiri karena di sini biasanya nggak dikasih. Biasanya gitu, biasanya. Jadi masa ada kue nggak ada air Mas Isan? Masya Allah ya. Baik. Berarti saya mengakui air pada saat yang sama saya berkomitmen saya harus minum sesuai dengan ketentuan Allah. Air yang saya minum ini bukan minuman keras. Bukan hasil dari korupsi dan mencuri. Bukan hasil menipu. Saya minum dengan tangan kanan sebab haram dengan tangan kiri. Saya minum berdiri karena duduk karena anjuran Nabi untuk minum duduk. Saya tidak meniup minuman karena dilarang oleh Nabi. Jadi setiap kali, perhatikan, setiap kali Anda melakukan satu kegiatan atau satu perbuatan dan Anda memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka yang harus terbangun kesadaran di dalam dirimu adalah pertama, kamu mengakui bahwa ini adalah nikmat Allah. Yang kedua, kamu berkomitmen harus sesuai dengan aturan Allah. Saya masuk rumah dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim berarti saya mengakui saya dapat tinggal di rumah ini karena nikmat Allah. Pada saat yang sama saya membangun komitmen. Saya harus bergaul dengan keluarga saya di rumah ini di atas ketentuan Allah. Mendidik anak saya sesuai dengan keinginan Allah. Menggunakan rumah ini untuk kegiatan-kegiatan yang diridhoi oleh Allah. Ketika naik kendaraan, kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim berarti kita mengakui kendaraan ini dari Allah. Nikmat Allah bukan karena kepintaran kita, bukan karena usaha kita, bukan karena kecerdikan kita, bukan karena pengalaman kita, bukan. Tapi karena kebaikan Allah. Syukur, saya akan pergi menggunakan kendaraan ini hanya ke tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah. Saya akan menggunakannya untuk pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah. Pokoknya jika sepanjang kegiatan dalam hidup kita itu kita selalu menyertakan Rahman dan Rahim Allah, maka berarti kita adalah hamba yang bersyukur dan kita adalah hamba yang taat, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran Allah sebutkan Allah tidak mungkin mengazab kalian selama kalian beriman dan bersyukur, ya. Apa ayatnya itu? In amantum in syakartum wa amantum apa gitu ya. Saya lupa ayatnya. Nanti tolong dilihat. Jadi itu adalah bentuk komitmen diri kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya lanjutkan manfaat dari mempelajari sifat Rahman dan Rahim Allah yang kelima adalah
lebih mudah memaafkan diri dan orang lain. Masya Allah. Ini saya maafin. Oke. Alhamdulillah. Jadi Allah membuka surga itu dengan rahmat, bukan dengan dendam. Kita jadi lebih mudah memaafkan orang lain. Sebab bentuk rahmat kita, bentuk kasih sayang kita kepada orang lain bukan hanya ketika mereka baik. Bukan hanya ketika mereka melakukan sesuatu yang kita senangi terus. Ketika mereka tidak melakukan sesuatu yang kita senangi, ketika dia tidak mengikuti permintaan kita, ketika dia menyakiti kita, kita tetap bersifat penuh kasih kepadanya, kita tetap memaafkannya karena kita berharap bahwa sebagaimana Allah telah memaafkan saya, sebagaimana Allah tetap memberi saya nafas walaupun saya bermaksiat kepadanya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tetap membiarkan saya hidup di atas muka bumi walaupun saya tidak taat sepenuhnya kepada Allah, begitu juga saya akan memaafkan teman, pasangan, adik, kakak, orang tua, mertua, menantu, ya. Sebab saya berharap rahman Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, teman-teman, manfaatnya adalah kita tetap memiliki harapan bahkan saat jatuh. Karena Allah yang Rahim memberi kepada kita harapan bahwa kita tetap bisa kembali bertaubat, memperbaiki diri kita. Apa beda Rahman dan Rahim? Para ulama membedakan. Ada yang berkata Rahman itu adalah seluruh sayang Allah kepada makhluknya di dunia. Mau itu kafir, beriman, taat, maksiat, Allah tetap kasih dia hidup, kasih dia makan, kasih dia minum karena Allah punya sifat Rahman. Tapi sifat Rahim khusus kepada hamba-hambanya yang beriman nanti di akhirat. Ya, jadi ini kajian kita pada pagi hari ini, bagaimana efek kita memiliki kesadaran akan nama-nama Allah dan kita memulainya dengan nama Rahman dan nama Rahim, dua nama yang menjadi permulaan disebut oleh Allah sebelum Allah menyebut sifat-sifatnya yang lain. Hal yang menarik lagi adalah ketika Allah menyebutkan dia itu punya kerajaan yang sangat besar, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Rahman di arash yang sangat agung, sangat besar. Harusnya Allah berkata Al-Malik, sang raja itu, atau Al-Malik, sang penguasa itu. Tapi Allah memilih Ar-Rahman, bahwa jangan sampai ketika kamu merasa berkuasa atas kehidupan seseorang, hilang rasa rahmat di dalam dirimu. Fabima rahmatim minallah lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min haulik. Karena sifat rahmat dari Allah lah kamu dapat berlaku lembut kepada orang-orang di sekitarmu. Kalau kamu bersikap kasar, maka mereka akan pergi menjauh dari kehidupanmu. Jadi inti keberhasilan kehidupan sosial seseorang, pergaulan seseorang, pekerjaan seseorang ditentukan seberapa dia memiliki sifat rahmat kepada sesamanya. Semoga kita dapat meneladani.